Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, beberapa tahun terakhir bisa kita anggap sebagai momen meledaknya tren investasi digital. Dengan makin berkembangnya penggunaan teknologi di masyarakat, misalnya saja, tren penggunaan kendaraan listrik yang praktis sukses menjadikan Elon Musk sebagai manusia terkaya di dunia. Atau juga kondisi domestik yang dimulai dengan merebaknya penggunaan jasa ojek online. Lalu bertumbuhnya sejumlah perusahaan startup yang mencoba menghadirkan solusi atas berbagai kebutuhan yang hadir di masyarakat. Mulai dari layanan pinjaman online, e-commerce, dan lain sebagainya. Namun Sobat Investor, jika kita perhatikan perkembangan informasi terkini, sebuah anomali sepertinya mulai terjadi, di mana para tokoh dunia di bidang teknologi tersebut justru terlihat mulai melakukan switching dalam aktivitas investasinya, dengan mulai masuk ke sektor pangan. Ya, coba saja kita cermati yang sedang dilakukan oleh Bill Gates, sosok miliarder yang sekaligus merupakan salah satu pendiri Microsoft tersebut. Diketahui telah melakukan investasi secara bertahap berupa lahan pertanian di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Dengan total akumulasi kepemilikan lahan mencapai 269.000 acre. Dalam sebuah wawancara dengan media, Gates menyebut bahwa sektor pertanian saat ini menjadi sektor industri yang sangat penting. Dengan pasukan benih tanaman yang memadai dan kapasitas produksi yang mumpuni, Gates berharap publik dunia bisa mencegah terjadinya deforestasi, sekaligus mengantisipasi ancaman perubahan iklim. Tak hanya itu, dengan mulai beralih ke sektor pertanian, Gates juga menekankan bahwa biofuel merupakan sebuah opsi pasokan energi yang sangat potensial dan layak diperjuangkan. Jika sudah tersedia secara layak dan dengan biaya yang cukup terjangkau, Gates menilai keberadaan biofuel dapat didorong untuk solusi emisi bagi penerbangan dan juga transportasi berat, seperti truk dan banyak alat berat lainnya. Tak hanya Gates, jagoan teknologi dari Asia, Jack Ma, juga diketahui mulai menerjuni bisnis agrikultur. Dengan mudik ke kampung halamannya di Hangzhou dan mulai berinvestasi pada sebuah perusahaan startup pertanian dan perikanan yang disebut bernama 1.8 Meters Marine Technology. Perusahaan startup ini memiliki modal terdaftar sebesar 110 juta yuan atau setara dengan 249 miliar rupiah dan berfokus pada bidang pengolahan serta distribusi produk pertanian. Tak hanya itu, Jack Ma diketahui juga mulai menekuni ilmu baru terkait sistem pangan berkelanjutan, dan bahkan menjadi dosen tamu di Universitas Tokyo dalam bidang manajemen dan pertanian berkelanjutan. Hal yang cukup out of the box justru dilakukan oleh pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, yang mulai menekuni usaha peternakan sapi premium dengan membeli lahan seluas 1.400 ekar di kawasan Ko'olau Ranch, Hawaii. Melalui upaya tersebut, sosok yang selalu identik dengan kaos polosnya itu bertekad dapat menghasilkan daging sapi berkualitas tertinggi di dunia, yang dapat diandalkan dalam menyuplai kebutuhan pangan berprotein tinggi di level internasional. Sisi menariknya, Zuckerberg mencoba meningkatkan kualitas daging sapi dengan rutin memberikan pangan kacang macadamia dan dengan minuman beer grade premium. Terlepas dari sisi kontroversialnya di mana hewan ternak diberi minuman bir, apa yang dilakukan Zuckerberg seolah melengkapi puzzle tren baru yang tengah terjadi, bahwa para tokoh dunia kini tidak lagi menempatkan kecanggihan dan kemajuan teknologi sebagai concern utamanya. Bagaimanapun, sebagai makhluk hidup yang tentunya butuh untuk tetap makan untuk bertahan hidup, maka kebutuhan pasokan pangan yang memadai tidak akan pernah bisa disangkal oleh siapapun. Tak hanya dilakukan oleh tokoh teknologi, para pesohor dunia juga diketahui telah dijangkiti kesadaran yang sama. Sebut saja mantan pesepak bola David Beckham, yang kini kerap berbagi foto di media sosial tentang kesibukannya berkebun di area pertanian miliknya. Lalu juga aktor terkenal Korea Selatan Won Bin yang diketahui telah menepi dari kehidupan selebritas dan mulai menjalani kehidupan damai di desa dengan bertani cokberry serta menghasilkan minyak wijen. Kemudian koleganya sesama artis Kim Hyun Jung diketahui juga telah membeli sebidang tanah senilai $150.000 di kawasan Incheon untuk memulai mimpinya sebagai petani. Dari melihat fenomena tersebut di atas, hal yang menggembirakan adalah bahwa pemerintah Indonesia juga telah memiliki kesadaran serupa, dengan mulai fokus dalam mewujudkan mimpi swasembada pangan. Dimulai dari komunitas padi yang merupakan sumber pangan utama negeri ini.
sebuah hasil kerja yang layak diapresiasi. Namun, apakah masyarakat kita juga telah menyadari kondisi ini? Sejauh mana masyarakat Indonesia memahami bahwa sektor pangan bisa jadi merupakan arah baru perkembangan industri ke depan? Seberapa besar minat masyarakat kita untuk memulai berinvestasi di lahan pertanian, ketimbang berlomba mengoleksi gadget dan produk teknologi terkini? Bagaimana dengan Anda? Demikian program BI Editorial edisi kali ini. Saya Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.